Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari bahagia akhirnya tiba. Hari di mana aku bersanding dengan lelaki yang sangat mencintaiku, dan aku pun sangat mencintainya. Ya, itu hari pernikahanku dengan Mas Anton. Aku berpacaran 1 tahun dengannya. Meski usia perkenalan kami sangat singkat, tapi Mas Anton sangat dewasa. Buktinya dia berani melamarku pada kedua orang tuaku, dan tentu saja aku semakin mantap untuk menjadi pendamping hidupku. Perkenalkan, namaku Sinta. Usiaku 18 tahun, waktu itu masih kelas 3 SMA. Saat berpacaran dengan Mas Anton. Mas Anton menikahiku setelah hasil kelulusan baru dibagikan. Ya, 1 minggu setelah itu, aku menikah dengan Mas Anton. Dan usiaku tepat baru menginjak 19 tahun. Tapi aku rasa itu tak jadi masalah. Meski aku menikah muda, Mas Anton adalah pekerja keras. Orang tua Mas Anton memiliki sebuah usaha cukup maju. Pernikahan itu adalah puncak dari sekian bukti cinta Mas Anton padaku. Tak bisa lagi kugambarkan betapa dia adalah lelaki idaman menurutku. Menginjak 3 bulan usia pernikahan kami, betapa bahagianya aku dan Mas Anton. Saat tes pack yang kami gunakan untuk uji kehamilan ternyata menunjukkan garis merah 2. Artinya aku hamil. Dan sejak saat itu seakan semua kebahagiaan menghampiri keluarga kecilku terus-menerus. Aku dan Mas Anton masih tinggal dengan orang tua, tepatnya orang tua Mas Anton. Maklum pengantin baru, masih butuh bimbingan. Tapi walaupun aku hanya menantu, ibu mertuaku sangat baik. Beliau memperlakukan aku layaknya anak kandung. Tak ada bedanya aku dengan Mas Anton atau adik-adik Mas Anton yang lain. Saat 4 bulan usia kandunganku, entah mengapa keadaanku makin tak karuan. Banyak kejadian aneh yang kutemui. Apalagi saat menjelang azan subuh. Banyak suara-suara aneh yang berdesis, berbisik di luar ruang kamarku. Parahnya adalah malam di saat Mas Anton pulang larut malam, jam 1 dini hari. Mas Anton baru pulang dari kerjaannya karena lembur. Aku yang sudah pulas tertidur dari pukul 9 malam harus bangun melayani Mas Anton. Barangkali butuh sesuatu. Baru setelah Mas Anton membersihkan badannya, ia mengajakku istirahat kembali. Tapi tidak denganku. Aku tak bisa kembali tertidur. Padahal Mas Anton sudah duluan pulas, dibuai mimpi. Suara desisan itu kembali kudengar di luar kamar. Kulirik jam dinding, menunjukkan pada angka 3 dini hari. Makin keras desisan itu, mirip suara ular. Aku beringsut memeluk erat Mas Anton yang tak bergeming. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku sangat ketakutan. "Mas," bisikku pada Mas Anton. "Aku takut, ada suara aneh di luar," bisikku lagi pada Mas Anton. Mas Anton tak menjawab bisikanku. Dia malah mendengkur makin keras. Rasa penasaran mulai menelisik hatiku. Ingin rasanya aku tahu suara apa yang selama ini mengganggu tidur malamku. Segenap keberanianku kukumpulkan. Aku menyimpak selimut yang membalut tubuhku. Beranjak dari tempat tidur dan menghampiri pintu. Aku bukan ingin keluar kamar, melainkan aku ingin mengintip dari lubang kunci pintu kamarku. Siapa tahu dengan aku mengintip dari lubang kunci itu, aku akan segera mendapat jawaban untuk semua ketakutanku selama ini. Bismillah, jikapun aku pingsan, aku masih di kamarku bersama suamiku. Kuatur nafas berkali-kali, mencoba rileks. 1, 2, 3. Aku membungkuk
Aku benar-benar meneliti keadaan di luar kamar lewat lubang kunci pintu kamarku. Dek, aku semakin memicingkan mataku, berusaha meneliti secara seksama keadaan di luar kamar lewat lubang kecil itu. Tak ada apapun. Jantungku yang tadinya berdegup kencang kini mulai stabil. Kusudahi rasa penasaranku setelah tak ada apapun yang kurasa aneh. Aku berbalik membelakangi pintu kamar untuk kembali ke atas tempat tidur bersama Mas Anton. Tapi tiba-tiba pintu kamarku seperti ditendang seseorang. Seketika itu aku langsung meloncat ke atas ranjang dan memeluk erat tubuh Mas Anton. Sebuah mobil hitam menghadang langkahku. Aku menoleh ke arah kaca pintu mobil itu. Ada apa? Tak ada jawaban. Siapa di dalam? Tanyaku lagi. Seorang anak kecil menurunkan kaca pintu mobil itu. Ini aku anak, ucap anak dalam mobil itu. Anak siapa? Aku anaknya Marfuah. Aku tertegun. Marfuah adalah nama mertuaku. Sedangkan aku tak pernah lihat adik Mas Anton yang memiliki wajah seperti dia. Keluarlah. Tidak, aku tidak akan keluar sebelum kamu izinkan aku untuk tinggal bersamamu. Tukas anak itu. Iya, tapi jangan sekarang, aku bilang Mas Anton dulu. Anak itu membuka pintu mobilnya dan sebagian tubuhnya bisa kulihat. Astagfirullahalazim. Betapa kagetnya aku saat sebagian tubuh anak itu tidak berbentuk manusia, melainkan hewan. Sayang, bangun. Seseorang memanggilku. Tubuhku seakan diguncang berkali-kali sebelum aku terbangun dari mimpi yang baru saja aku alami. Astagfirullahalazim. Kenapa sayang? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Mas Anton sembari mengusap peluh yang membasahi dahiku. Iya Mas. Mas Anton memberiku segelas air dan aku langsung meminumnya. Tenangkan pikiranmu dulu sayang, habis itu sholat subuh. Aku mengangguk. Mas Anton mencium keningku dan mengelus lembut perutku yang belum mulai membesar. Usai sholat subuh aku kembali kepikiran tentang kejadian yang ku alami semalam. Dan mimpiku yang belum sempat selesai, anak itu jawab. Iseng aku menanyakan tentang adik-adik Mas Anton saat aku dan Mas Anton olahraga pagi. Sekedar jalan santai, tapi itu menyenangkan dan rutin kami lakukan setiap pagi. Mas, sejak pacaran kan aku cuma ke rumah Mas Anton beberapa kali. Selain Hani dan Ulfa, apakah Mas Anton punya adik lagi? Kenapa nanya itu? Nggak penting sayang. Adik Mas Anton ya cuma Hani dan Ulfa. Lagian dulu bapak meninggal setahun setelah kelahiran Ulfa. Mas Anton berhenti sembari melatih peregangan sendi. Oh, kamu ini. Mas Anton mengusap lembut kepalaku yang dibalut jilbab dan menggendeng tanganku. Lantas apa maksud dari mimpiku semalam? Apakah itu hanya bunga tidur? Entah kenapa sejak semalam perutku rasanya tak karu-karuan. Melilit tapi bukan ingin buang air. Ini lebih seperti dicapik-capik dari dalam. Mas, sakit banget mas. Aku gak kuat mas. Aku meringis, mengekspresikan rasa sakit yang ku alami. Kita ke dokter sayang. Mas Anton terlihat begitu panik sembari menuntunku keluar kamar. Sinta, kamu kenapa nak? Tanya ibu Marfuah, mertuaku. Raut wajahnya berubah panik saat melihatku berjalan tertatih dituntun Mas Anton. Aku tak menjawab. Rasa sakit yang melilit di perutku membuat moodku hilang. Gak tahu ini bu, dari semalam Sinta kesakitan. Jawab Mas Anton. Ibu Marfuah mencoba memeriksa perutku. Beliau mengusap-usap perutku beberapa kali. Ya sudah, bawa Sinta ke rumah sakit sekarang. Ibu Marfuah semakin panik setelah mengelus perutku. Aku yang sudah tak karuan tak bisa lagi berkata-kata. Rasanya ingin pingsan, menyergap tubuhku, dan seketika aku lemas, seperti kehilangan tenaga dan ambruk di pelukan Mas Anton. Sinta, kuat sayang. Mas Anton semakin panik. Ibu mertuaku tak kalah panik.
beliau yang memang lancar berkendara mobil segera mengeluarkan mobil dari garasi untuk membawaku ke rumah sakit. Kubuka pelan mataku dan memegang kepalaku yang terasa pening. Kulihat Mas Anton duduk terlelap menyandarkan kepalanya di atas tempat tidur yang kutempati. "Mas Anton," ucapku lirih. Iya sayang." Mas Anton terbangun dari tidurnya. "Aku di mana?" "Kamu di rumah sakit sayang, istirahatlah, jangan banyak gerak dulu." Mas Anton menghentikan tubuhku yang mencoba untuk duduk. "Aku udah gak apa-apa kok Mas." "Perutnya gimana sayang? Apa udah gak sakit lagi?" Kuraba perutku, mencoba merasakan sesuatu. "Gak apa-apa kok Mas. Emang tadi dokter bilang apa Mas setelah memeriksa aku?" Tanyaku pada Mas Anton. Raut wajah Mas Anton berubah sedih. Dia hanya menggeleng. Aku tahu Mas Anton sedih. Mungkin karena keadaanku saat ini yang menjadikannya begitu sedih. "Mas gak usah sedih ya." Ku genggam erat tangan Mas Anton. "Iya, pasti." Mas Anton mengusap rambutku dan mengecup keningku penuh cinta. 2 hari aku di rumah sakit. Setelah keadaanku membaik, kuputuskan untuk pulang ke rumah. Tapi lagi-lagi perutku melilit tak karuan saat di rumah. Kali ini seperti ada sesuatu berjalan dalam perutku. Gleser-gleser kalau orang Jawa bilang. Entah apa ini. Sedikit hilang, sedikit kambuh. Mas Anton dengan telaten mengurusku. Perutku yang memasuki usia 7 bulan membuatku semakin susah untuk beraktivitas. "Mas, aku ingin ke rumah ibu, menginap beberapa hari di sana. Mungkin sampai keadaan membaik. Gimana Mas?" Pintaku pada Mas Anton. "Sayang, yakin ingin menginap di rumah ibu?" Mas Anton mencoba meyakinkanku. "Iya Mas, aku gak bisa kayak gini terus, gak enak." "Ya sudah, kita ke ibu ya." Aku mulai berkemas membawa apa saja keperluanku untuk ku bawa ke rumah ibu. Mas Anton tidak bisa ikut nginap di rumah ibu, mengingat tempat kerjanya lebih dekat dengan rumah ibu mertua. Tapi tidak masalah, Mas Anton akan menjengukku sesering mungkin, katanya. "Bu, Sinta pulang dulu ya." Pamitku pada ibu mertua. "Iya Sin, bawa ini untuk ibu bapakmu." Ibu mertua menyodorkan bingkisan berupa parsel buah-buahan. "Ya ampun, ibu nggak usah repot-repot loh, Sinta nggak enak." "Udah nggak apa-apa, bawa ya," paksa ibu mertuaku. Aku masuk ke dalam mobil bersama Mas Anton. Ibu mertuaku memperhatikan kami yang mulai menjauh, sementara aku memperhatikan ibu lewat kaca spion mobil. Tapi apa yang kulihat, benarkah? Aku mengucek beberapa kali mataku untuk memastikan pandanganku. Tapi tetap saja itu yang kulihat. Aku melihat tubuh ibu mertuaku berubah menyerupai ular dengan wajah masih ibu mertuaku. Dia tersenyum menyeringai, menakutkan sekali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mas Anton buru-buru menghentikan mobilnya. "Kenapa sayang? Ada apa?" Mas Anton mengusap lembut tubuhku dan memelukku. Itu Mas." Aku menunjuk ke arah spion mobil. Mas Anton meneliti ke arah spion mobil. "Ada apa di spion?" tanya Mas Anton panik. Aku melihat ke arah spion dan memang ibu mertuaku sudah tidak nampak lagi di sana. Tapi aku benar-benar melihatnya. Tidak Mas, tadi cuma salah lihat." "Sayang, mungkin kamu terlalu kecapean, jadi banyak mengalami hal-hal aneh yang sebenarnya nggak terjadi," ucap Mas Anton yang kembali menyalakan mesin mobil. "Iya Mas, aku capek." Sungguh kejadian demi kejadian yang kualami membuatku semakin tak betah tinggal di sana. Tapi kenapa hanya aku? Kenapa Mas Anton sama sekali tak pernah mengalami hal serupa denganku? Dan sebenarnya siapa ibu mertuaku? Kurasa ada yang aneh dengan ibu mertuaku itu. Sampai di rumah ibu menyambutku dengan sukacita. Begitupun bapak. Rumah ibu mertuaku sebenarnya tidak begitu jauh. Jaraknya hanya 30 menit dari sini ke sana. Tapi karena kesibukan Mas Anton dan kondisiku yang sedang hamil, membuatku sungkan untuk sekedar berkunjung ke rumah ibuku.
Aku ceritakan semua kondisiku sekarang ini kepada ibu dan bapak mengenai kejadian yang sering kualami semenjak hamil. Dari suara desisan tengah malam dan perutku yang kadang mengalami sakit yang kurasa tidak wajar. Aku juga menceritakan tentang apa yang baru saja aku saksikan sebelum datang ke sini, tentang ibu mertuaku yang berubah menjadi sosok mengerikan pada kedua orang tuaku setelah Mas Anton pamit untuk pulang. Sebenarnya apa yang aku alami, Bu, Pak? Tanyaku risau. Ibu dan bapak saling pandang, sepertinya bingung jawaban apa yang hendak mereka berikan untuk pertanyaanku. Begini, Sin, besok ibu sama bapak coba pergi ke Kiai Hasan. Siapa tahu beliau bisa memberi jawaban tentang apa yang terjadi dengan kamu. Bagaimana? Bapak menatapku kemudian meminta persetujuan pada ibu. Iya, ibu setuju, Pak. Tiba-tiba perutku kembali melilit, seperti ada yang berjalan melingkar di dalam perutku. Aku mendengar bunyi dari dalam perutku, krosak-kresek. Astagfirullah, ibu sakit, Bu. Aku berteriak mengekspresikan rasa sakitku. Ibu dan bapak seketika panik dengan keadaanku. Sementara ibu mengelus perutku, bapak mengambil air hangat untuk mengompres perutku. Malam itu kami semua panik, tak tahu harus melakukan apa untuk menyembuhkan sakit di perutku. Sampai lupa aku dengan bingkisan yang ibu mertuaku berikan untuk orang tuaku. Kulihat bingkisan itu masih di ruang tamu, persis di tempat yang tadi malam aku letakkan. Bu, ini semalam aku lupa mau ngasih ke ibu. Ini dari ibunya Mas Anton. Aku menyodorkan bingkisan itu pada ibuku. Sini, Sin, taruh bingkisannya. Ibu menarik paksa pundakku dan mendudukkan aku di kursi ruang tamu. Sin, tadi bapak dan ibu udah ke Kiai Hasan. Ini bukan suuzon atau apa ya, Sin? Mimik wajah ibu berubah panik. Kenapa, Bu? Tanyaku penasaran. Mertuamu itu... Ibu tak meneruskan ucapannya. Kenapa dengan ibu mertuaku, Bu? Aku makin penasaran. Ibu kemudian membisikkan sesuatu yang tak bisa ku percaya tentang ibu mertuaku itu. Gak mungkin itu, Bu. Beliau itu baik banget sama Sinta. Aku menyangkalnya. Baik memang, tapi ibu tadi malam mimpi aneh tentang mertuamu itu. Mimpi apa, Bu? Mobil ibunya Mas Anton kesini, terus pas ibu buka, ibu lihat anak kecil. Anak kecil itu tubuhnya ular, kepalanya manusia, Sin. Tutur ibu. Dek, anak kecil bertubuh ular. Aku jadi ingat tentang mimpi yang sama pernah ku alami saat kandunganku masih usia 4 bulan. Ibu masih bercerita tentang mimpinya semalam. Aku mengelus selembut perutku yang tiba-tiba sakit. Sambil meringis menahan rasa sakit, aku tetap mendengar cerita ibu. Pas ibu tanya, kamu anak siapa? Dia jawab, katanya anak ibu Marfuah. Ibu bilang, ya kalau kamu anaknya Marfuah, pulang sana, jangan di sini. Terus anak itu pergi, Bu. Aku menebak. Iya, Sin, kamu tahu nggak? Pas anak bertubuh ular itu pergi, dia menoleh sambil bilang, iya, ini aku pergi. Dan pas noleh itu wajahnya mirip mertuamu. Ibu bergidik ngeri saat bercerita mengenai mimpinya. Ah, sakit ini tak bisa kutahan. Kali ini benar-benar kencang dan lebih cepat gerakannya. Bu, Sinta nggak kuat lagi, Bu. Sakit ini, Bu. Aku menarik nafas dalam-dalam menahan sakit di perutku. Tak buang banyak waktu, ibu segera memanggil bapak dan membawaku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, perawat menanyai tentang usia kandunganku dan dokter langsung memeriksaku. Perutku di USG guna memeriksa janin yang ada di dalam rahimku. Sudah pernah USG belum, Ibu? Tanya dokter Putri dengan ramah. Belum, Dok. Aku menggeleng. Kulihat dokter Putri menggeser alat di atas perutku ke kanan dan ke kiri. Matanya terbelalak, kemudian meneliti ulang rahimku di layar monitor. Dokter Putri menatapku dan menggeleng. Aku bingung dengan tingkah dokter Putri. Gimana, Dok? Apakah ada kendala dengan kehamilan saya? Tanyaku meneliti.
Ibu seharusnya rutin memeriksa kandungannya sejak usia minimal 4 bulan. Harusnya ibu sudah mulai USG. Iya dok, lalu gimana keadaan bayi saya dok? Ibu dan bapak masuk ke dalam ruangan setelah diizinkan oleh perawat untuk menemaniku. Saya jelaskan, ya bu, bapak. Kehamilan yang Ibu Sinta jalani sebenarnya tidak hanya Ibu Sinta yang mengalami. Ini disebut hamil kosong, tidak ada janin yang tumbuh di rahim ibu. Aku histeris mendengar pernyataan dari dokter Putri. Bapak dan ibu mencoba menenangkanku. Sungguh tak bisa kubayangkan, aku kehilangan bayi dalam kandunganku. Benarkah? 1 minggu sudah keadaanku makin parah. Mas Anton mengambil cuti dari pekerjaannya untuk mengurusku di rumah ibu. Saat aku mengatakan tentang kehamilan kosongku pada Mas Anton, ternyata dia sudah lebih dulu tahu saat aku dibawa ke rumah sakit waktu itu. Mengenai kondisiku yang tak kunjung membaik, dengan kesepakatan Mas Anton dan Bapak membawaku ke rumah Kiai Hasan. Rasanya aku mulai putus asa dengan keadaanku yang tak kunjung sembuh. 1 jam perjalanan kami sekeluarga tiba di rumah Kiai Hasan. Tanpa basa-basi, Bapak segera mengatakan maksud dari kedatangan kami pada Kiai Hasan, yaitu untuk mengobati penyakit yang kualami. Begini, Nak Sinta, Nak Anton, kalian kan niat datang ke sini karena pengen sembuh. Kalau Bapak nasihati, mau nurut tidak? Tanya Kiai Hasan. Aku dan Mas Anton mengangguk bersamaan. Jadi begini, maaf ya Mas Anton, ucap Kiai Hasan sebelum meneruskan pembicaraannya. Mas Anton tahu kalau ibu Mas Anton punya peliharaan. Mas Anton menoleh ke arahku, kemudian menggeleng. Jadi kalau Mas Anton ingin Nak Sinta sembuh, saran saya kalian pindah dari rumah ibu Marfuah atau ibunya Mas Anton. Iya Kiai, insya Allah saya manut, tegas Mas Anton pada Kiai Hasan. Dan jika niat pindah, lebih baik tidak membawa sedikit pun barang dari rumah ibu Mas Anton, ucap Kiai Hasan meneruskan. Setelah cukup lama kami bertamu dan menceritakan semua kejadian yang kualami, Kiai Hasan memberiku wejangan berupa amalan dan doa-doa untuk kurapal jika perutku terasa sakit. Katanya doa itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit seketika. Kami sekeluarga kemudian berpamitan pada Kiai Hasan untuk kembali pulang. Di dalam mobil, ibu dan bapak menanyai seputar ibu mertuaku pada Mas Anton. Jadi menurutmu gimana, Nak Anton, melihat kondisi istrimu, Sinta? Tanya bapak sambil menyetir mobil. Mas Anton mengelus lembut pundakku dan mencium keningku. Mungkin saya akan cari kontrakan, Pak. Iya, Nak. Bukannya kami gak percaya sama ibumu, tapi Nak Anton tahu sendiri kan apa yang dikatakan oleh Kiai tadi. Tugas ibu menimpali. Mas Anton hanya mengangguk. Mas Anton dan aku datang ke rumah ibu mertuaku. Tujuannya hanya berpamitan. Sebenarnya Mas Anton ragu meninggalkan ibunya di rumah sendirian, mengingat Ulfa dan Hani kuliah di luar kota. Mereka tinggal di kosan. Tapi melihat kondisiku saat ini membuat Mas Anton harus melakukan semua itu untukku. Aku duduk di ruang tamu saat Mas Anton mengambil beberapa pakaian miliknya untuk dibawa ke kontrakan kami yang baru. Alhamdulillah kami cepat mendapat kontrakan yang lumayan dekat dengan rumah ibuku. Loh, Sinta kesini kok nggak bilang-bilang? Sapa ibu mertuaku yang baru saja pulang dari tempat usahanya. Aku tersenyum dan langsung bersalaman, mencium tangan ibu mertuaku dengan takjim. Mas Anton mana, Sin? Kesini sama Anton kan? Mas Anton di kamar, Bu. Mas Anton datang ke ruang tamu, menemuiku setelah selesai memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Tiba-tiba aku kebelet ingin pipis. Aku meninggalkan Mas Anton dan ibu di ruang tamu, dan masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Desisan itu muncul saat aku baru masuk ke dalam kamar mandi. Keringat dingin mulai bercucuran. Aku melirik ke sana kemari, meneliti setiap sudut ruang kamar mandi, berjaga-jaga. Barangkali makhluk itu ada di sekitarku. Tak aku dengar suara obrolan ibu dan Mas Anton di ruang tamu.
Padahal jarak kamar mandi dan ruang tamu lumayan dekat. Perutku yang masih membesar seperti hamil 7 bulan memang lumayan mengganggu aktivitas. Aku yang tadinya ingin pipis buru-buru keluar. Saat aku melangkah ke arah ruang tamu, di situ aku melihat sesuatu berjalan ke ruang kamar ibu mertuaku. Apa itu? Besar sekali. Gumamku. Aku teliti lebih dekat, sesuatu berbentuk tabung yang memanjang itu. Kuperiksa dari ujung yang kecil, kemudian membesar, dan pangkal ujungnya adalah kepala ular bermata merah. Seketika aku berteriak histeris. Ular itu menatapku begitu tajam. Beruntung aku tak pingsan dan segera lari menghampiri Mas Anton yang hendak menyambangiku. "Kenapa kamu sayang?" Mas Anton panik. Dia mengusap seluruh wajahku yang berkeringat dengan tangannya. Aku masih ngos-ngosan, detak jantungku tak beraturan. Itu Mas." Aku menuju ke kamar ibu mertuaku. Tersenggal-senggal aku berbicara, menjelaskan pada Mas Anton. "Kenapa, Sin?" tanya ibu mertuaku yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku hanya menggeleng sambil mengatur nafas. Mas Anton menyodorkan segelas air untukku, tapi aku menolaknya. Bagaimana mungkin ibu ada di kamar? Sementara tadi aku benar-benar melihat wujud ular itu masuk dari pintu kamarnya dan menatap tajam padaku. "Sebaiknya kita pulang, Mas," ajakku pada Mas Anton. Iya sayang." Mas Anton menuntun ke ruang tamu, diikuti ibu mertuaku. Saat di ruang tamu itu, sakit yang melilit kembali menyerang perutku yang membesar. Aku beringsut berbaring di atas sofa ruang tamu. "Kenapa lagi? Astagfirullahaladzim, sayang," ngeluh Mas Anton. Aku terus mengerang kesakitan sambil mengelus-elus perut buncitku. Sementara ibu mertuaku memasang wajah panik melihat keadaanku yang kesakitan. Seketika aku ingat doa-doa penangkal rasa sakit yang diberikan oleh Kiai Hasan. Dengan terbata-bata, aku merapal ayat demi ayat doa itu. Kuelus-elus perut buncitku. Sungguh, aku bisa mendengar gesekan dalam perutku. Entah apakah gerangan makhluk yang bersarang dalam perutku. Mas Anton tak hentinya ikut mengelus perutku, sementara ibu terus panik memandangiku. "An, bawa Sinta ke dokter aja," usul ibu mertuaku. Mas Anton tak menjawab. Aku menggeleng, tak menyetujui usulan ibu. Setengah jam berlalu, perutku mulai normal kembali. Aku diam sejenak, membiarkan Mas Anton mengusap peluh di dahiku. "Alhamdulillah, udah gak sakit, Mas." "Alhamdulillah, syukurlah sayang." Senyum Mas Anton mengembang seketika. Ibu mertuaku ikut tersenyum lega melihatku pulih kembali dan duduk di sampingku. "Mendingan kamu di sini saja, Sin. Kalau kamu kumat lagi ada ibu yang urus kamu," pinta ibu sembari merapikan jilbabku yang acak-acakan. Aku hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Sakitnya Sinta pasti akan segera sembuh. Iya kan, sayang?" ucap Mas Anton. Aku mengangguk, menyetujui Mas Anton. "Ya udah kalau memang kalian inginnya begitu, tapi sering-sering jenguk ibu di sini ya." "Iya pasti dong ibuku," ledek Mas Anton. Mas Anton merangkul ibunya dengan penuh kasih sayang. Aku dan Mas Anton berpamitan tanpa membawa sedikit pun barang yang pernah kami beli di rumah itu. Sesuai saran Kiai Hasan, Mas Anton hanya mengambil sedikit bajunya yang dibeli dari hasil kerjanya. Sudah 1 minggu kami menempati rumah kontrakan, tapi belum ada tanda bahwa aku akan sembuh. Meski sakit di perutku kini mulai jarang. Saat Mas Anton bekerja, aku menyambangi ibu di rumah. Entah memasak atau sekedar berbincang-bincang, setidaknya itu bisa mengisi hari-hariku. "Sin, sejak kamu ngontrak, mertuamu sering kirim macam-macam ke ibu." "Kirim apa, Bu?" "Ya macam-macam. Kemarin kirim daging kambing 3 kilo, ada lo kayaknya, Sin." Kedua alisku bertautan, merasa heran dengan tingkah ibu mertuaku. "Ada acara apa, Bu?" katanya. "Terus ibu apakan daging itu?" tanyaku penasaran. Ibu nggak nanya. Ibu nggak berani makan, Sin. Langsung tak kasih ke tukang becak yang nganterin itu.
Katanya tukang becak itu kerja di dagangannya ibu mertuamu sebagai juru antar barang katanya. Kenapa tidak dimasak sih, Bu? Kamu ini, kalau ada apa-apanya gimana? Ibu masih ingin hidup. Ya walaupun pesugihan itu belum jelas benar atau tidak mertuamu lakukan. Setidaknya ibu cuma berjaga-jaga. Belum sempat aku menjawab, ibu kembali bercerita. Dulu pas kamu kesini bawa buah yang di parcel itu loh, Sin. Aku mencoba mengingat hal yang diceritakan ibu, tapi aku tak mengingatnya. Ya pokoknya dulu itu, buahnya busuk, gak jadi ibu makan, langsung ibu buang. Untung-untung kalau sampai dimakan, bisa-bisa ibu jadi tumbal. Ibu bergidik ngeri. Ya, aku baru ingat dengan parcel dari ibu mertuaku saat aku pertama pulang karena sakit perutku tak kunjung sembuh dulu. Ibu percaya kalau mertuaku punya pesugihan? Ya percaya nggak percaya. Lah terus gimana, masih sering sakit nggak perutmu? Tanya ibu mengalihkan pembicaraan sembari mengelus perut buncitku. Aku hanya menggeleng. Aku pas pamitan lihat ular gede banget, Bu, di kamar ibu mertuaku. Tuh, berarti benar apa kata Kiai Hasan. Mertuamu itu muja. Jangan-jangan anakmu jadi tumbal, Sin? Hah? Enggak, Bu. Jangan percaya gitu-gitu. Toh dokter Putri udah bilang, aku ngalamin kandungan kosong. Kamu itu kalau dikasih tahu orang tua, ngeyel. Ucap ibuku sedikit kesal. Aku berbaring di sofa ruang tengah sambil menonton TV. Seperti biasa, hari ini jadwalnya Mas Anton lembur, pulang jam 1 malam. Tapi aku sudah tidak khawatir dengan apapun sejak tinggal di kontrakan ini. Cukup nyaman menurutku. Memang keadaan perutku masih membesar, tapi aku sudah terbiasa. Hanya bisa berharap sakit yang terkadang muncul lekas hilang. Sin, ibu titip anak ke kamu, kenapa kamu tolak? Sapa ibu mertuaku tiba-tiba. Anak yang mana, Bu? Tanyaku bingung seraya bangun dari posisi tidurku. Itu yang di perutmu. Ibu mertuaku menunjuk-nunjuk perutku. Tiba-tiba ibu mendekat dan langsung meremas-remas perutku dengan kasar sampai aku menjerit kesakitan. Bu, jangan Bu, sakit Bu. Ibu mertuaku menatapku tajam, bola matanya melotot. Memandangku, dia terus meremas-remas perutku sampai daster yang kupakai sedikit terkoyak. Aku terjerembab jatuh ke lantai. Terasa sangat nyeri pada kemaluanku saat tiba-tiba seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Seketika aku menjerit sekuat tenaga. Aku histeris, sakit yang tak bisa kukendalikan. Rasa ingin berteriak sekuat tenaga, tapi entah kenapa nafasku tersendat begitu sesak. Hewan melata hitam pekat sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku. Sementara ibu mertuaku hanya diam menyaksikan aku yang tengah sekarat. Ya Allah, apa ini? Aku bergumam sendiri, peluhku bercucuran. Ular itu kemudian berjalan ke arah ibu mertuaku dan menghilang begitu saja, seperti menyatu dengan raga ibu mertuaku. Aku yang menyaksikan kejadian itu tak bisa berbuat apapun. Keadaanku yang sekarat, tenagaku habis sudah. Aku terkapar lemas di atas lantai ruang tengah. Ibu mertuaku sama sekali tak menghiraukanku. Wajahnya menyeringai, menyeramkan sekali. Aku tak pernah melihat beliau semenyeramkan itu sebelumnya. Dia pergi tanpa berpamitan, melewati ruang tamu, meninggalkan aku yang terkulai lemah di atas lantai. Sayang, bangun, kenapa tidur di lantai? Samar-samar suara seseorang membangunkanku. Tubuhku dibopong ke atas sofa. Aku mencoba membuka mataku perlahan dan melihat Mas Anton merapikan dasterku. Mas, aku spontan memeluk Mas Anton. Air mata menyembul dari sudut mataku. Ternyata aku bermimpi, mimpi yang terlihat nyata bagiku. Tapi mustahil jika ibu mertuaku kesini. Toh beliau belum tahu tempat kontrakan ini. Mas Anton mendekap tubuhku. Jantungku berdegup kencang antara takut dan lega karena kedatangan Mas Anton. Kurasakan deru nafasnya
bau keringat di tubuhnya. Tapi aku lega, Mas Anton kembali di tengah ketakutanku. Mas Anton meraba perutku yang terlihat aneh. Aku pun meneliti perutku seketika. Sayang, perutmu udah gak buncit lagi. Sejak kapan? Mas Anton memberondong pertanyaan. Aku gak tahu, Mas. Jawabku bingung. Aku menggeleng dan tersenyum bangga. Ada perasaan bahagia yang kurasakan. Sayang, ini lihat. Pinta Mas Anton girang sembari mengelus berulang kali perutku yang kini kempes. Benarkah aku mimpi? Mimpi yang aneh jika hal itu benar mimpi. Ragaku benar-benar mengalami semua kejadian demi kejadian dalam mimpi yang kualami. Jika nyata, itu tak mungkin juga, mengingat ibu mertuaku belum tahu kontrakanku. Biarlah, aku belum ingin menceritakan apapun pada Mas Anton. Perutku yang telah kempes setidaknya sudah tak membebani aktivitasku, dan itu artinya aku tak akan mengalami sakit yang melilit lagi. Ular itu, ular yang keluar dari kemaluanku. Benarkah itu jin yang dimiliki ibu mertuaku? Sayang, pindah ke kamar Ki, Mas mau mandi dulu. Pinta Mas Anton mengagetkan lamunanku. Iya Mas. Aku melangkah ke kamar dan berbaring di atas tempat tidurku. Kulihat Mas Anton selesai mandi dan langsung berbaring di sebelahku, mengelus kembali perutku. Ini beneran udah kempes. Iya Mas, mudah-mudahan sih gak kumat lagi ya. Sesaat kemudian kantuk mulai menyerang. Kulirik Mas Anton sudah terlelap. Mas Anton berpamitan untuk berangkat kerja. Aku mengiringi keberangkatannya di teras rumah. Saat Mas Anton mulai menjauh, aku bergegas melangkah ke rumah ibu dengan maksud menceritakan kejadian yang ku alami semalam. Aku memacu langkah cepat dan masuk ke rumah ibu tanpa salam. Harum bumbu dapur menyeruak di sekitar ruangan. Aku langsung menuju dapur, menyambangi ibu. Melihat kedatanganku, ibu melongo dan kaget. Beliau segera melepas alat menumis yang tengah digenggamnya dan mematikan kompor. Loh Sin, kamu perutmu udah. Ibu heran meneliti tubuhku. Iya Bu, tapi Sinta penasaran. Penasaran gimana? Yang jelas kamu harus bersyukur. Kamu udah sembuh nak. Aku menarik tangan ibu dan mengajak duduk di kursi. Bu, semalam ibu mertuaku ke rumah. Lah kenapa? Lagian kamu tinggal di kontrakan baru. Mertuamu gak diajak pas kamu pindahan. Jadi ya datang kan? Ibu yang jadi gak enak. Bukan Bu, bukan itu maksudku. Alah, terus apa? Mungkin yang dibilang Kiai Hasan tentang ibu mertuaku itu benar Bu. Ibu mertuaku punya pesugihan ular. Semalam perutku masih buncit Bu. Tapi setelah ibu mertuaku datang dan meremas perutku, seekor ular sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku Bu. Ucapku sambil terisak. Udah, yang penting kita sudah tahu Sin tentang ibu mertuamu. Beruntung kita gak dijadikan tumbal. Kamu tahu tukang becak yang dulu pernah ibu kasih daging kambing yang diberi mertuamu? Ibu mengelus pundakku, mencoba menenangkanku. Iya Bu, aku mengangguk. Dia itu meninggal Sin. Ibu menatapku penuh iba. Meninggal gimana Bu? Ibu gak tahu pasti, tapi menurut penuturan tetangganya, tukang becak itu meninggal saat tidur. Semua badannya membiru. Apa ini ada hubungannya dengan ibu mertuaku Bu? Ibu tidak begitu yakin, tapi mengingat dia yang selama ini menerima semua yang diberikan oleh ibu mertuamu, tidak menutup kemungkinan bisa jadi ibu mertuamu menginginkan keluarga kita. Tapi karena sedikit pun kita tak menerima, jadi tumbal itu beralih kepada si penerima Sin. Ibu beranjak dari duduknya dan kembali menyalakan kompor untuk lanjut memasak. Aku tak habis pikir dengan semua yang terjadi padaku. Tapi jikapun itu benar, setidaknya aku bisa belajar dari semua yang kualami. Jin, setan, alam gaib itu ada, apalagi itu menyangkut rumah tanggaku. Mas Anton adalah anak ibu marfuah, bagaimanapun ibu marfuah. Mas Anton tetaplah anaknya dan aku mencintainya.
Semua yang kualami sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Biarlah Mas Anton tak perlu tahu tentang semuanya. Harapan ke depan untukku dan Mas Anton, semoga tak ada lagi hal seperti yang telah kualami. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.